22312563. Dengan saya Rizaya Claudia dengan nomor NIM 2231255545. Dan saya semoga dana dengan NIM 22325657. Saya Kawan Hidayat dengan NIM 22312563. Saya Ahmad Rosidin dengan NIM 22312557. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang perbedaan bank umum dan bank BPR. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara bank umum dan bank BPR. Jadi dari pengertiannya, bank umum yaitu lembaga keuangan yang menyediakan berbagai layanan perbankan seperti menerima simpanan, pinjaman, dan melakukan transaksi keuangan. Mereka melayani masyarakat luas dan bisnis, serta biasanya memiliki banyak cabang. Sedangkan bank BPR yaitu lembaga keuangan yang lebih kecil dan berfokus pada pemberian kredit kepada masyarakat, khususnya usaha mikro kecil dan menengah atau yang biasa disebut UMKM. Yang untuk perbedaan yang lainnya, Perbedaan yang basis dan pengawasan. Yang pertama, bank umum diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan Bank Indonesia lebih dengan regulasi yang lebih ketat. Poin 2, memiliki kewajiban untuk memenuhi berbagai rasio keuangan dan standar keamanan. Yang kedua, bank BPR. Poin pertama juga diatur oleh OJK, tetapi regulasi lebih spesifik dan memberikan fleksibilitas dalam operasional. Poin 2, memiliki batasan tertentu pendaftaran dan distribusikan ditawarkan. Perbedaan jangkauan dan skala. Yang pertama, bank umum. Poin 1, memiliki jaringan cabang yang luas, menjangkau banyak wilayah dalam kota besar. Poin 2, dapat melayani berbagai segmen masyarakat dan bisnis dengan skala yang lebih besar. Yang kedua, bank BPR. Poin 1, biasanya beroperasi di tingkat lokal atau regional dengan jaringan cabang yang lebih sedikit. Poin 2, fokus pada masyarakat lokal dan komunitas tertentu untuk mendukung pertumbuhan ekonomi daerah. Perbedaan fungsi dan layanan. 1. Bank umum menawarkan berbagai produk perbankan termasuk 1. Simpanan, contohnya giro, tabungan, dan deposito. 2. Pinjaman, contohnya kredit konsumsi, kredit usaha, dan pembiayaan. 3. Layanan transaksi, contohnya transfer uang, pembayaran, dan layanan investasi. Kedua, bank BPR. Yang pertama, utamanya fokus pada pemberian kredit terutama untuk usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, memberikan pinjaman untuk mendukung usaha lokal. 2. Layanan terbatas, contohnya tidak menawarkan rekening giro, lebih fokus pada tabungan dan deposito. Perbedaan dari sumber pendanaan. 1. Bank umum A. Menggunakan dana dari masyarakat dalam berbagai bentuk simpanan untuk disalurkan sebagai pinjaman. B. Dapat menarik dana dari pasar modal atau sumber lain untuk memperkuat modal. 2. Bank BPR. 1. Menerima tabungan dan deposito dari nasabah, tetapi lebih terbatas pada produk simpanan. 2. Fokus pada penyimpanan yang bersifat lokal dan berkelanjutan. Nah, kesimpulan dari perbedaan-perbedaan ini yaitu bank umum dan bank BPR memiliki peran penting dalam sistem perbankan, di mana bank umum lebih berfokus pada layanan luas dengan skala besar, dan sementara bank BPR lebih spesifik dalam mendukung UMKM dan komunitas lokal. Masing-masing juga terpenuhi kebutuhan yang berada di masyarakat. Mungkin itu aja kesimpulan dari bank umum dan bank BPR. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang perbedaan bank konvensional dan bank syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang definisi dari
bank konvensional dan bank syariah. Nah, untuk konvensional sendiri yaitu bank yang menjalankan aktivitasnya secara konvensional yang mengacu pada kesempatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum formil negara. Nah, untuk yang syariah yaitu bank yang menjalankan aktivitas berdasarkan prinsip syariah atau prinsip Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut MUI. Nah, untuk perbedaan dari bank konvensional sendiri dan bank syariah sebagai berikut. Yang pertama, prinsip bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah yang pertama terletak pada prinsip pelaksanaannya. Prinsip bank konvensional mengacu pada kesepakatan nasional maupun internasional serta berlandaskan hukum formil negara. Sedangkan pada bank syariah, prinsipnya mengacu pada hukum Islam yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Oleh karena itu, aktivitas bank syariah menggunakan prinsip syariah, yaitu jual beli dan bagi hasil. Yang selanjutnya, tujuan bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional memiliki tujuan keuntungan dengan sistem bebas nilai atau sesuai dengan prinsip yang dianut oleh masyarakat umum. Sedangkan bank syariah fokusnya tidak hanya pada keuntungan dan profit, namun harus sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, beberapa produk bank syariah harus berlandaskan kerelaan dari masing-masing pihak tanpa ada unsur paksaan serta tolong-menolong antar sesama nasabahnya. Yang selanjutnya, sistem operasional bank konvensional dan bank syariah. Selanjutnya, sistem operasional bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan berikutnya terletak pada sistem operasional yang digunakan. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya menggunakan suku bunga dan perjanjian umum berdasarkan aturan nasional. Sementara pada bank syariah, sistem operasional yang digunakan adalah bagi hasil atau risbah. Keuntungan yang diberikan kepada nasabah tergantung pada keuntungan yang diterima oleh bank. Semakin tinggi keuntungan yang diterima oleh bank, maka akan semakin tinggi pula bagi hasil yang diterima oleh nasabah dan begitu pula sebaliknya. Selanjutnya, hubungan antara nasabah dan bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan selanjutnya terletak pada hubungan antara nasabah dan bank. Pada bank konvensional, hubungan nasabah dan bank adalah debitur dan kreditur. Sedangkan nasabah pada bank konvensional berperan sebagai kreditur dan bank sebagai kreditur. Pada bank syariah, terdapat 4 jenis hubungan nasabah dan bank, yakni penjual, pembeli, kemitraan, sewa, dan penyewa. Yang perbedaan terakhir yaitu pada pengelolaan dalam bank konvensional dan bank syariah. Perbedaan bank konvensional dan bank syariah dapat pula dilihat dari sisi pengelolaan dananya. Pada bank konvensional, pengelolaan dana dapat dilakukan pada seluruh lini bisnis menguntungkan di bawah aturan undang-undang yang berlaku. Namun pada bank syariah, pengelolaan dana didasarkan pada aturan Islam, di mana pengelolaan dana tidak boleh dilakukan pada bidang usaha yang bertentangan dengan nilai atau aturan Islam. Perbedaan selanjutnya yaitu pada pengawas kegiatan bank konvensional dan bank syariah. Pengawas kegiatan bank konvensional dan bank syariah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai perbankan. Untuk bank konvensional, aktivitasnya diawasi oleh Dewan Komisaris. Sedangkan untuk bank syariah, pengawasannya terdiri dari berbagai lembaga seperti Dewan Syariah Nasional, Dewan Pengawas Syariah, dan Dewan Komisaris Bank. Yang kelima, hubungan antara nasabah dan bank. Nah guys, jadi kesimpulan dari perbedaan bank konvensional dan bank syariah yaitu bank konvensional beroperasi berdasarkan sistem bunga, sedangkan bank syariah fokus pada kepatuhan terhadap prinsip syariah. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Kalau mohon maaf, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum.